Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 19 sampai 25 Mei tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40 yang berkata demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu
menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Roh Kudus yang telah tercurah atas diri para murid segera menimbulkan suatu perubahan sikap yang sangat jelas terlihat. Petrus misalnya, orang yang sebelumnya takut untuk mengakui Yesus menjelang penyaliban, kini malah yang pertama bangkit berdiri dan menjadi juru bicara dari para murid. Tanpa ragu dan takut sedikit pun, ia memberitakan tentang Yesus kepada orang banyak yang sedang berkumpul itu. Dia mulai khotbahnya dengan memperlihatkan suatu pandangan dalam Perjanjian Lama yang sebenarnya sudah diketahui dan dipercayai juga oleh sebagian orang Yahudi, yaitu tentang hari Tuhan. Orang Yahudi selalu percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, dan karenanya mereka selalu mempunyai hak-hak istimewa yang tentunya tidak ada pada bangsa-bangsa lain. Kalaupun pada saat ini mereka mengalami berbagai macam kesusahan dan penderitaan hidup, tetapi mereka percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan melepaskan mereka dari semuanya itu. Itu akan terjadi pada hari Tuhan. Kejahatan dihukum dan kebaikan mendapatkan pahala. Orang Yahudi sangat menantikan hari Tuhan ini, dan Petrus mengatakan kepada mereka bahwa hari Tuhan itu sudah terjadi di dalam Yesus. Melalui Yesus, Allah secara pribadi masuk dalam sejarah manusia. Lalu Petrus melanjutkan khotbahnya dengan menjelaskan tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Yesus yang telah mati disalibkan bukanlah sekadar manusia biasa, melainkan juga seorang Mesias, Tuhan sendiri yang telah datang di tengah mereka seperti yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Yesus jauh lebih besar dari Daud nenek moyang mereka yang sangat mereka banggakan itu. Bahkan Daud sendiri menurut Petrus sudah menubuatkan tentang kebangkitan Yesus dan menyembahnya. Dengan demikian, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan penggenapan dari nubuat. Peristiwa salib tidak begitu saja terjadi, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah. Pemahaman tentang Mesias yang disalibkan ini tentunya begitu sulit untuk diterima oleh bangsa Yahudi. Hukum mereka mengatakan seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ini dapat kita baca dalam Ulangan pasal 21 ayat 23. Hal inilah menjadi perbantahan bagi orang Yahudi, sebab sebagian besar tidak bisa menerima konsep tentang Mesias yang tersalib. Kalau kita berhenti hanya sampai kematian, mungkin kita pun tidak akan bisa menerima hal itu. Namun dengan adanya kebangkitan, Allah sungguh membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul adalah pilihan Allah. Kebangkitan adalah sesuatu yang sentral dalam kekristenan. Kebangkitan telah mengubahkan banyak hal dalam hidup para murid. Dari seorang yang berputus asa dan penuh ketakutan, menjadi seorang yang berpengharapan dan penuh keberanian. Kebangkitan pula lah yang membuat mereka giat untuk mengabarkan Injil, menerima segala tantangan
dan menghadapi penderitaan yang berat. Penjelasan Petrus tentang kematian dan kebangkitan Yesus ternyata mampu membuat para pendengarnya terharu dan terdorong untuk melakukan sesuatu. Mereka pun bertanya kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat?" Reaksi inilah yang harusnya muncul dalam hati kita tatkala Tuhan menyapa kita. Ketika Tuhan bekerja dalam diri kita melalui Roh Kudus, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain keinginan untuk berubah. Banyak orang Kristen mendengar khotbah tanpa sedikit pun keinginan di dalam hatinya untuk melakukan tindakan yang dituntut dalam khotbah tersebut. Mereka hanya asik atau senang mendengar tanpa sebenarnya tersentuh secara mendalam oleh khotbah itu. Dengan demikian, khotbah itu pun tidak mempunyai dampak apapun dalam kehidupan mereka yang membawa sesuatu perubahan baru. Ini bagaikan menyiram air ke atas, basah sebentar, lalu hilang tanpa bekas. Sayang sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.